Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Denai TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kembali saya Afri Yunarta hadir bersama Anda. Kali ini seperti biasa kita akan hadir dalam program acara opini obrolan terkini. Seperti edisi-edisi sebelumnya, saya setiap edisinya pasti akan mendatangkan tamu-tamu inspiratif yang akan berbagi cerita, berbagi pengalaman di hadapan kita bersama. Dan pagi hari ini bersama saya sudah hadir di studio Denai TV ada Uni Fitria SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uni. Waalaikumsalam Afri. Oke, bagaimana nih? Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Uni, mungkin sebelum kita lanjut bicaranya mungkin bisa perkenalan sedikit dulu Uni. Latar belakangnya, pendidikannya mungkin nih sebelum nanti kita berbicara lebih mendalam lagi sih, lebih mendalam lagi. Silakan Uni Fitria. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi Denai TV, perkenalkan nama saya Fitria SPD, berprofesi sebagai seorang guru yang sekarang mengajar di SD Negeri 21 Payakumbuh. Mengajar di SD Negeri 21 Payakumbuh sejak tahun 2010 sampai sekarang. Oke, berarti aktivitasnya ngajar nih ya. Di kelas berapa nih? Sekarang mengajar di kelas 4B. Di kelas 4B. Sebelumnya? Sebelumnya di kelas 3, sebelumnya juga pernah di kelas 2. Namun awalnya mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa bisa pindah ke SD dari bahasa Inggris ini? Ijazah pertamanya S1 bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris STKIP PGRI Gunung Pangilun Padang. Jadi pertama SK-nya 2010 sebagai guru bahasa Inggris lebih kurang 3 atau 4 tahun. Jadi ada peralihan kurikulum. Ya. Karena kan kita 10 tahun sekali kurikulumnya kan diperbarui diganti ya. Gitu kan. Jadi karena perubahan kurikulum dari 2006 menjadi kurikulum 2013 tidak ada muatan pelajaran bahasa Inggris. Jadi pilihannya menjadi guru kelas dengan konsekuensi kuliah kembali atau cari sekolah yang ada jurusan bahasa Inggrisnya, jam bahasa Inggrisnya gitu. Berarti ngambil opsinya kuliah kembali berarti ini ya? Karena sudah dicoba mencari ke tempat-tempat lain kan ada permasalahan kita mencari terus orang lain tersingkir karena kita jadi ambil jamnya istilahnya. Ya perasaan tentu kurangnya kecuali kalau kita memang sudah di SK-kan di sana kan berbeda. Beda kan. Berarti sekarang ngajarnya di kelas berapa nih? Kelas 4B. Di kelas 4B ya. Uni setelah sekian lama mengajar ini, Afri lihat dalam riwayat ini juga sebagai seorang penulis. Iya. Iya. Dari mana awalnya mungkin Uni bisa tertarik dalam bidang tulis menulis ini, karena sebagaimana kita ketahui apalagi berprofesi seorang guru ya dengan aktivitasnya yang banyak ya, bikin perangkat mengajar ini segala macam, kadang-kadang kesempatan untuk menulis itu sedikit, kemudian minat ya, karena mungkin bagaimana kita ketahui sedikit sih ya yang profesinya yang guru, apalagi guru SD itu yang keinginannya untuk menulis itu ada. Nah sementara Uni sendiri Afri lihat memiliki hobi ya, salah satunya mungkin mengajar adalah menulis buku. Bisa diceritakan sedikit latar belakangnya Uni? Padahal kalau dari segi keilmuan mungkin tidak ada sih mungkin ya pendidikan, tapi mungkin secara menulisnya mungkin ada latar belakang tersendirinya mungkin ini. Nah, sedikit bercerita ya. Awalnya ketika pertama mengikuti PPG, program profesi guru. Jadi untuk melengkapi portofolio kita harus punya beberapa sertifikat. Sertifikat pelatihan-pelatihan kan waktu itu awal pandemi. Iya. Jadi istilah anak muda sekarang gabut kan. Nah, karena gabut kegiatan apa yang harus dilakukan sedangkan anak daring. Jadi kita harus tetap belajar. Karena pada prinsipnya guru itu kan pantang mengajar sebelum belajar. Jadi dengan adanya tuntutan portofolio tersebut, mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring, ketemu dengan pelatihan yang kegiatannya belajar menulis. Tapi waktu itu masih berbayar. Tapi walaupun berbayar, yang penting kan kita dapat ilmu. Jadi 1 bulan pembelajarannya secara daring, ada temanya 4. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan tema yang 4 itu dalam bentuk tulisan, nanti setelah pembelajarannya selesai, kita setor tulisannya, diterbitkan bukunya. Nah, jadi setelah bukunya dicetak, terus covernya keluar, jadi candu.
Kayak mungkin Afri merokok gitu ya. Jadi pengen lagi. Keluar covernya seperti ini kan cantik-cantik ya, tergiur kita gabung lagi. Jadi masih dalam bentuk buku antologi. Bentuk buku antologi. Apa itu kira-kira buku antologi itu? Buku antologi itu buku bersama. Jadi bukan, artinya dalam satu buku itu ada beberapa orang penulis. Iya. Penulis. Ada beberapa orang penulis dengan tema yang sama. Oh, tema berarti sama? Iya. Oh, sama ya. Lanjut nih. Tema yang sama, nanti ada penanggung jawabnya, kita diskusikan temanya, kita buat tulisannya, kita kirim, diedit oleh penanggung jawab dulu. Setelah selesai diedit baru ke editor. Nanti setelah naik cetak baru kita ditentukan berapa biayanya, biaya cetak, sampai biaya pengiriman sampai ke sekolah kita atau alamat kita. Iya. Ada korelasinya nggak nih menulis ini dengan profesi ini sebagai seorang guru? Tentu saja, karena dengan kita menulis tentu kita akan menuangkan apa yang sudah kita pelajari bersama anak-anak, apa yang sudah kita temukan, apa yang hal-hal baru. Setiap hari tentu pasti ada hal-hal baru, bisa kita angkat dalam bentuk tulisan. Nah, hari ini kita juga sedang digalakkan untuk menulis di laman guru oleh Bapak Dinas Pendidikan, Bapak Dasril MPD. Setiap hari Kamis selalu mengisi laman guru. Jadi kita sudah beberapa kali dari SD 21 Payakumbuh mengisi laman tersebut. Jadi setiap kegiatan yang baru di sekolah kita angkat, kita kirimkan dalam bentuk tulisan. Untuk menulis buku ini nih, apakah tema yang diangkat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau memang sesuai dengan tema yang diberikan mungkin oleh penerbit seperti yang dibilang tadi? Yang buku yang penerbitannya ada beberapa penulis, apakah sesuai temanya atau temanya kita cari sendiri-sendiri atau bagaimana itu? Temanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab, misalnya sekarang tentang edisi 17 Agustusan, mungkin yang berkaitan dengan 17 Agustus. Jadi nanti dalam penerbit yang kami bergabung, kita tidak punya satu PJ saja, ada banyak PJ. Jadi kita penulis juga berhak untuk ikut sebagai PJ, sesuai dengan aturannya atau sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi setelah banyak menulis nanti kita bisa menjadi PJ atau penanggung jawab. Jadi penanggung jawab harus punya ide, tulisan apa lagi yang akan diangkat, tema apa yang akan diangkat. Nanti siapa yang ingin bergabung dengan PJ ini silakan. Mana tema yang kita punya ide tentang tema tersebut, atau mana yang menarik untuk kita gabung saja, gabung ke grupnya, kemudian ikuti pelatihannya. Buku pertama mungkin ini, tulisan pertama ini mungkin ini yang digabung, yang berhasil Uni selesaikan itu tentang apa? Ini tentang Simfoni Dua Hati. Simfoni Dua Hati. Baik pemirsa DNA TV, ini sampul bukunya. Ini termasuk di buku yang apa namanya tadi? Antologi ya. Berarti dalam buku ini ada beberapa orang penulis. Kita lihat dari cover belakangnya siapa saja yang menulisnya. Baik. Berarti itu kan ada bestseller. Ini merupakan bestseller ya. Sudah lebih dari 100 dicetak. Nah, ini kan awalnya Uni mulai menulis ini ketika masa pandemi. Berarti sebelum pandemi itu keinginan untuk menulis ini bagaimana kira-kira? Sudah pernah menghubungi wali murid yang kebetulan kerja di penerbit, kerja di koran, tapi katanya tulisan ibu bagus, belum ada tanggapan, belum ada respon berkali-kali, tapi selalu ditolak, tidak pernah naik. Tidak pernah. Apakah ada alasan ini dari penerbit kenapa tidak naik? Tidak tahu juga alasannya apa kan, mungkin karena kita tidak punya link atau apa, kita juga tidak mengerti. Tapi setelah bertemu dengan ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Karena untuk mencetak buku ini kan ada ISBN-nya. Kalau untuk guru tentu ada nilai angka kreditnya juga. Ada angka kreditnya. Berarti kita sudah terdata di arsip negara bahwa kita punya buku ini. Nah, dalam buku Simfoni Dua Hati ini bercerita tentang apa ini? Tentang pertemuan kita dengan jodoh kita.
penasaran mau baca. Baik, Uni Sadana Nanti TV ada ya. pesan moralnya. Ada pesan moralnya yang kalau di jodoh dalam. itu tidak perlu kita pikirkan hari ini. Tidak kita pikirkan Karena hari Allah ini. sedang mempersiapkan untuk kita. Oke, latar belakangnya dari mana ini untuk yang judulnya yang Uni ini Simfoni Dua Hati ini judul keseluruhan atau bagaimana Uni? Atau Uni Judul- memiliki subjudul juga yang di dalam yang Iya. Uni tulis sendiri? Itu judul yang dari penanggung jawab. Nanti Hah? judul yang lainnya sesuai dengan kita masing-masing subjudulnya. Oke, berarti di dalam buku ini ada Uni ya? Iya. Baik pemirsa Denai TV, sebelum kita membedah lebih dalam lagi tentang buku Simfoni Dua Hati ini, apa sih karya yang dituliskan oleh Uni kita ini dalam buku ini? Kita akan break dulu dan kita akan balik lagi setelah kita menyaksikan yang satu ini. Tetap di Opini Obrolan Terkini. Balik lagi bersama Opini bersama saya Afri Yunarta dan masih bersama narasumber kita pagi hari ini. Uni, tadi kita sudah berbicara tentang awal ya, kenapa Uni bisa tertarik menjadi menulis ya, menulis. Di sini tadi Uni bilang judul ini dibilang cerpen apa nih? Iya. Tulisan ya. Tulisan ini jodoh yang tertulis. Iya. Tertulis. Baik Uni, ini sebenarnya latar belakang penulisannya untuk yang judul yang ini apa ini sebenarnya Uni? Ya, seperti yang Uni sampaikan tadi, Ah. tema sudah ditentukan oleh penanggung jawab. Jadi kalau kita tertarik, kita coba merangkai tulisan, nanti kita kirimkan kepada penanggung jawab. Penanggung jawab. Nah, nanti diperbaiki, dipelajari lagi, diperbaiki lagi, diedit lagi, sampai nanti betul-betul sempurna. Nah, baru nanti layak untuk dicetak. Berapa kali sini biasanya proses Biasanya. tulisan kita dikembalikan lagi, diulang lagi, balik lagi, ulang lagi? Bisa sampai 1 bulan untuk satu bulan. buku. Biasanya apa itu yang sering terkoreksi nih? Kalau Uni yang menulis ini nih, yang pernah Uni alami sendiri nih? Kadang-kadang mungkin kita karena mengetik salah-salah ketik ya. Iya. Nah, kata depan kan memang sudah biasa, tapi kadang ada pula yang tertinggal, Iya. kata depan, terus kata-kata yang tidak baku. Nah, sering kita biasa mengucapkan hal-hal yang tidak ada di KBBI, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi kadang-kadang terbawa ke tulisan kita. Nah itu Jadi memang harus belajar terus supaya tulisan kita betul-betul sempurna dan layak untuk diterbitkan. diterbitkan. Berarti karya pertama Uni yang dibukukan ini, Iya. jodoh yang tertulis ini. Iya. Oke, ini latar belakang ceritanya tentang apa sih? Ini Afri belum baca sih misalnya. Kisi-kisi sedikitnya saja. Iya. Ah, Judul di luar covernya itu kan Simfoni Dua Hati. Iya, Simfoni Dua Jadi Hati. latar belakangnya adalah bagaimana kita bertemu dengan jodoh kita atau pasangan kita sekarang. Artinya Iya. kan suami ya. Suami ya. Jadi nanti ada pesan moralnya di sana. Jadi kalau untuk yang masih belum menikah tidak perlu gabut menunggu jodoh Iya, iya. karena sudah tertulis. Sudah tertulis semuanya ya. Oke, berarti dalam yang buku ini Simfoni Dua Hati ini berarti memuat kisah tentang pertemuan dengan pasangan Iya, hidup. pasangan hidup kita. Berarti berbagai macam versi di dalam ini Uni ya. Iya. Berbagai macam versi. Sementara yang Uni tuliskan di sini ini pengalaman pribadi atau gimana? Diangkat juga dari Diangkat juga. Diangkat juga. supaya lebih manis ya. Supaya lebih- Karena memang kenyataannya tidak pernah ada kedekatan secara apa namanya, orang zaman sekarang kan ada pacaran segala macam. Iya. Kita teman sekolah dari SD, kemudian SMP-nya berbeda, SMA tidak pernah bertemu sampai sebelum menikah. Kebetulan karena ada hubungan kekerabatan jauh juga, Kekerabatan, iya. nah, jadi mereka datang untuk meminang, tapi belum lihat wajah versi dewasanya. Nah, kita Masih bertemu versi di SD anak-anaknya. dulu. Jadi setelah itu tidak berapa lama langsung saja. Oke, baik Uni. Dalam menulis ini biasanya orang sudah terpikir kesulitan seperti yang Uni bilang tadi ya, bakal bertemu dengan tim editor ya, banyak terjadi revisi-revisi ya. Nah, kesulitan lain Uni yang paling sering Uni hadapi ketika pertama kali menulis itu apa nih? Karena banyak orang yang pengen nulis itu kadang-kadang memulai itu yang membutuhkan apa ya? Sebuah keinginan yang kuat. Pengen sih nulis tapi kadang-kadang udah kepikir aja nih tantangan yang mau dihadapin, ya kan? Nah, menurut Uni sendiri gimana nih?
Sebenarnya kita simpel saja. Syarat menulis itu ada 3. Iya. Yang pertama menulis, Iya. yang kedua menulis, yang ketiga menulis. Sama. Iya. Nah, jadi itu kan memang sudah ada ahli yang menyebutkannya. Jadi kalau kita berhenti, tentu tidak akan selesai-selesai. Iya. Jadi harus tuntas. Jadi kalau ada yang terfikirkan, tulis. Iya. Apa yang kamu pikirkan, tulis. Tulis apa yang kamu pikirkan. Karena menulis itu mengikat ilmu. Oke. Uni dalam menulis ini biasanya hambatan seperti apa sih nih yang kadang-kadang sering dihadapi? Kadang-kadang kan ada nih orang yang lagi nulis itu kadang-kadang blank ya, nggak punya ide, kemudian butuh waktu untuk menyendiri ya, karena memang banyak kadang-kadang menimbulkan apa ya, inspirasi ya kata orang. Nah, Uni sendiri bagaimana nih dalam prosesnya nih? Prosesnya kalau saya pribadi, Iya, Uni pribadi nih. berkelana saja dalam pikiran. Nanti kalau ada sesuatu, nah langsung tulis. Tidak perlu menunggu momen tertentu, jam-jam tertentu. Tidak perlu. Namun untuk mencetak sebuah buku, kendalanya karena butuh biaya, tentu kita harus menyisihkan sebagian gaji yang kita peroleh untuk biaya cetak. Biaya cetak. Oke, berarti untuk proses cetak ini kita harus dari kantong pribadi. Iya, pribadi. Dari kantong pribadi. Dan itu tidak sedikit untuk biaya cetak, untuk proses sebuah karya kita itu bisa dicetak. Kalau penerbit yang Uni gunakan, semakin tebal bukunya, tentu semakin besar biaya cetaknya sampai biaya kirim ke alamat kita. Kemudian semakin sedikit penulisnya, semakin banyak buku yang harus kita cetak. Karena batas minimal 1 kali cetak untuk 1 judul 30 buku. 30 buku yang untuk 1 kali cetak. Oke, baik. Berarti itu yang menjadi sebuah kendala dan tantangan lagi ya. Tantangan ya untuk apa? Untuk bisa melahirkan sebuah karya. Karena sekarang kalau Afri lihat banyak juga sih orang yang memiliki karya tapi tidak dibukukan ya, tidak dibukukan. Mungkin salah satunya seperti yang ini sampaikan tadi. Nah, sekarang kan udah masuk di era digital ini nih. Ya, ini kan masih dalam bentuknya bukunya seperti ini. Ya. Nah, pernah terpikir nggak nih satu saat nanti bukunya bentuknya tidak harus seperti ini lagi. Mungkin sudah bisa dibaca melalui sebuah aplikasi atau dibaca melalui sebuah media sosial nih. Karena sekarang banyak kan juga seperti itu ya, karena untuk untuk buku yang seperti ini kan kadang-kadang sekarang seiring perkembangan zaman kadang orang kan lebih juga membaca literasinya melalui digital. Nah, bagaimana ini? Ada di penerbit ada nanti karena buku-buku terbaik itu nanti akan dibuatkan buku elektroniknya. Jadi bisa diakses melalui jaringan internet. Kemudian kita ketika mengirimkan file-file naskah kita kan dalam bentuk PDF. Jadi nanti oleh penerbit sudah ada dirangkum. Sudah ada dirangkum dalam sebuah file PDF-nya. Nah, jadi nanti kan mudah untuk menjadikan buku-buku elektronik gitu. Namun sebenarnya membaca secara digital dengan membaca seperti ini kan berbeda. Nah, berbeda. Gimana bedanya? Bedanya kalau membaca dengan bentuk tulisan seperti ini akan merangsang otak. Oh iya. Berbeda. Jadi padahal kan dibaca tulisannya kan sama. Iya. Tapi berbeda ya. Berbeda maknanya. Secara psikologi untuk merangsang otak anak. Apalagi untuk anak-anak SD, buku-buku yang bergambar akan lebih jauh bermanfaat, bergambar, berwarna dan tulisan-tulisan yang besar. Baik. Uni, kenapa akhirnya penerbit ini bisa bertemu dengan penerbit ini yang bersedia untuk mencetak memasukkan salah satu karya Uni ke dalam buku ini? Awalnya karena mengikuti pelatihan-pelatihan daring. Jadi bertemu dengan beberapa penulis yang juga bergabung dalam pelatihan tersebut. Kemudian berbagi grup WA, akhirnya masuk ke grup ini. Grup penulis, publisher dan Delion. Nah, setelah itu ada tema-tema yang menarik, gabung, ikut, tulis, sampai cetak. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 10 buku antologi dan ini yang terakhir. Itu yang terakhir. Yang terakhir buku bersama anak. Ini buku bersama anak. Iya. Ini masih antologi ini? Iya, masih antologi. Nah, jadi anak-anak di kelas bersama-sama tahun kemarin. Tahun kemarin kita untuk memperingati Hari Guru 2021. Jadi anak-anak menulis surat dengan tema surat untuk guru. Surat untuk guru. Jadi kita berarti dibukukan lagi. Berarti dalam buku yang ini itu karya anak-anak semua.
Anak kelas berapa nih? Kelas 4. Kelas 4 SD. Baik, pemirsa DNA TV, cukup menarik. Buku kecil ini ternyata ditulis oleh anak-anak kelas 4 SD. Ya. Apa saja yang terdapat dalam buku ini? Nanti kita akan bahas lagi, tetap di Opini. Balik lagi bersama Opini, obrolan terkini masih bersama Uni Fitria pagi hari ini. Baik nih, tadi kita sudah berbicara banyak tentang buku Simfoni Dua Hati. Ada salah satu karya tulisan Uni yang masuk di dalam. Dan ini mungkin yang terbaru nih ya, yang terbaru. Baik pemirsa DNA TV, ini karya yang terbaru dari Uni kita, judulnya Persembahan Kasih untuk Terkasih. Iya, persembahan kasih untuk yang terkasih. Untuk yang terkasih. Buku tentang apa ini nih? Buku ini adalah buku antologi yang terakhir. Bukunya tema tentang surat untuk guru. Jadi tahun kemarin 2021 ingin memeriahkan hari ulang tahun guru. Hari guru ya? Iya, hari guru. Jadi ingin melibatkan anak-anak. Melibatkan anak-anak. Kalau untuk menyuruh anak menulis kan memang luar biasa. Luar biasa maksudnya? Luar biasa susah. Sulit. Sulit. Belum kepikiran Bu, apa yang terbayang Bu? Iya. Jadi muncul ide ketika dikasih tema. Ya, dikasih tema ketika anak disuruh menulis surat. Pikirkan apa yang kamu senangi dan tidak senangi tentang ibu. Tulis saja apapun yang kamu rasakan. Pernah marah dengan ibu, pernah sedih, pernah ditegur, pernah ada kesan bahagia bersama ibu, apapun tuliskan. Jadi tidak butuh waktu lama. Selesai mereka kumpulkan, diketik, tentu kita ketik ulang lagi. Jadi lebih kurang 40 anak menulis, kemudian dikirim ke penanggung jawab, karena di situ Uni sebagai mentor. Sebagai mentor di situ. Belum sebagai penanggung jawab. Oh, baik. Ya. Ini berapa siswa ini nih yang lebih kurang 41 mahasiswa PL yang kebetulan PL di kelas Uni waktu itu. Berarti siswa kelas 4 semuanya? 4B, sekarang sudah menjadi siswa kelas 5. Siswa kelas 5. Apa latar belakang nih untuk menyuruh siswa ini untuk menulis seperti ini, surat ini? Ingin mengetahui apa saja yang mereka rasakan selama lebih kurang setahun berinteraksi sama ibu gurunya. Dalam cerita ini, Afri belum baca nih ya dalamnya. Ini banyak ceritanya tentang apa nih? Tentang kesan mereka. Maksudnya kisah mereka ini, ternyata kan kalau disuruh nulis surat itu satu hal yang baik-baik saja nih. Ya kan, seperti kadang-kadang kita disuruh guru sih, tulis apa yang kamu rasakan, apa yang pendapat kamu tentang guru. Kadang-kadang anak-anak kan lebih suka menulisnya hal-hal yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja. Ya. Nah, dalam ini ada nggak nih kira-kira kisahnya yang mungkin ditulis anak itu kisahnya sedikit menarik mungkin ya, yang dia alami bersama Uni sendiri nih. Ada juga mereka yang menceritakan awalnya ibu itu aku kira pemarah, ternyata setelah aku jalani dengan ibu enggak juga. Pernah juga yang mengatakan dalam suratnya awalnya merasa tertekan dengan tugas-tugas. Karena mereka peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi, tentu agak shock juga dengan tugas-tugas yang banyak. Namun setelah setahun tentu mereka menyadari bahwa peralihan itu memang agak membutuhkan hal-hal yang berbeda, ada kejutan-kejutan gitu. Kejutan-kejutan baru ya. Nah, dari orang tua sendiri bagaimana nih? Kalau melihat partisipasi anaknya atau anaknya dilibatkan dalam proyek ya, pembuatan buku seperti ini nih. Orang tua gimana? Pasti orang tua juga ikut dilibatkan kan dalam kegiatan ini. Bagaimana nih? Tentu kita mensosialisasikan di grup kepada orang tua. Karena waktu itu kan masih banyak daringnya. Jadi tentu tidak mungkin pula kita mengumpulkan. Jadi disosialisasikan, dijelaskan, diajak bagaimana kita menarik perhatian mereka supaya mereka mau dengan ajakan kita, karena nantinya mereka harus membayar biaya cetak. Nah, jadi untuk keringanan boleh dicicil. Jadi tentu kita guru yang harus menalangi dulu biayanya semua. Nanti ada yang langsung bayar cash, ada yang dicicil beberapa kali. Ya. Nah, ini buku yang sudah terbit ini yang terakhir di tahun 2021 kemarin ini ya. Nah, di dalam buku ini yang ditulis ini apakah
sudah melalui proses editing kah, atau memang seperti susunan kata-katanya, kalimatnya memang sesuai dengan apa yang diserahkan oleh anak-anak kepada Uni pada waktu itu, atau sudah melalui proses-proses yang lain lagi, karena ini mau naik cetak kan nanti akan dikonsumsi, akan dibaca oleh oleh publik ya, oleh publik. Gimana nih? Anak-anak menulis dalam bentuk tulisan biasa di kertas, nanti dikumpulkan, diketik ulang lagi. Iya, diketik Tapi ulang lagi. tidak boleh kita ganti bahasanya, kata-katanya, kecuali memang salah huruf, baru kita ganti. Karena apa? Pada dasarnya tulisan anak ini kan alami. Jadi kalau kita edit berarti bukan karya asli mereka lagi. Jadi harus betul-betul asli. Apapun bahasa mereka walaupun belum baku. Nah, mereka kan juga dalam proses belajar. Nanti kalau kita edit menjadi sempurna kan aneh. Masa tulisan anak kelas 4 SD seperti tulisan orang dewasa atau guru. Penggunaan kosakatanya juga sudah berbeda. Oke. Baik nih, apa kira-kira kelebihan buku ini nih? Menurut ini sendiri? Kelebihannya dari buku ini kita tahu apa yang mereka rasakan, apa yang harus kita perbaiki ke depannya, mereka utarakan dengan jujur dalam buku ini. Jadi kita termotivasi terus. Ternyata hal-hal yang kita anggap biasa oleh mereka tuh luar biasa. Contohnya nih? Jadi contohnya yang di cover belakang, Afri. Ternyata mereka memperhatikan kita. Di awalnya kan disebutkan. Dia memperhatikan kita ketika kita mengirimkan video-video pembelajaran ketika daring. Nah, itu yang paling berkesan oleh anak yang menulis ini. Jadi tulisan yang terbaik diambil oleh PJ, dijadikan tulisan tampilan di cover belakang. Ini foto-foto. Namanya bionarasi. Baik, pemirsa Dana TV, ini mungkin bionarasi para penulis ya, yang sekarang mungkin sudah kelas 5. Kelas 5 nih ya. Sudah kelas 5 dan sudah diberikan keleluasaan ya untuk menulis suratnya kepada gurunya. Temanya terserah. Mau apa ya? Mau tema yang sedih ya, atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan ya. Berarti yang dia tuliskan di sini berarti selama dia belajar dengan Uni di kelas 4. Oke. Ada program berikutnya mungkin nih rencananya nih setelah melihat buku ini mungkin? Tentunya tahun depan pas di hari guru rencananya ada, tapi untuk buku solo. Maksud buku pribadi yang ditulis sendiri, semuanya tulisan karya kita sendiri. Kalau antologi kan masih beberapa penulis. Jadi nanti akan dikirim ke penanggung jawab juga, karena kalau dalam penerbit ini harus melalui penanggung jawab. Setidaknya untuk satu buku harus menyediakan 20 naskah. 20 naskah. Baik. Pemirsa Dana TV, ini dia contoh karya terakhir ini ya di tahun 2021 kemarin dari ibu guru kita. Dari tadi saya manggilnya Uni terus ya. Dan Uni, dari proses menulis dari awal kita sudah berbicara tadi. Nah, kira-kira tantangan kedepannya apa ini dari seorang penulis kira-kira nih? Kita mungkin Uni mungkin sudah mencoba dengan berbagai macam ide-ide tulisan ya. Mencoba dengan ide penulisan mungkin masalah pertemuan dengan pasangan hidup, kemudian mencoba menulis ya dengan latar belakang keilmuan Uni, setiap hari bertemu dengan anak-anak di sekolah, kemudian dicurahkan dalam bentuk surat seperti ini. Nah, apa kira-kira tantangan kedepannya ini untuk seorang penulis? Mungkin bukan tantangan ya, Afri, tapi lebih ke impian. Ingin mengajak teman-teman dekat, teman-teman sesama guru di sekolah untuk menulis bersama. Karena sebelumnya menulis hanya dengan teman-teman melalui dunia maya saja. Jadi kita kan dari berbagai daerah, berbagai pulau di Indonesia dengan hobi yang sama, dan sekarang ingin mengajak teman-teman di dekat kita yang secara fisik bertemu tiap hari. Kenapa tidak kalau menjadi penulis di buku yang sama. Misalnya penulisnya dari guru SD Negeri 21 Payakumbuh, seperti itu. Iya. Kemudian nih melihat minat atau pangsa pasar ya ketika kita merilis sebuah buku, ketika buku ini mungkin
publish ke publik. Nah, bagaimana Uni melihat sekarang ini akhir-akhir respon pasar dalam dalam menerima sebuah karangan atau sebuah hasil tulisan ini? Untuk promosi memang dari penerbit kita diajarkan bagaimana untuk mempromosikan melalui media sosial. Jadi mereka langsung menyediakan flyer, flyer namanya. Kemudian di sana tertera harganya, kita jual lagi dengan harga yang sudah diterahkan di sana. Oke, baik Uni. Mungkin kedepannya karya-karya terbaiknya mungkin ditunggu ya. Ditunggu karya-karya terbaiknya, mungkin dengan latar belakang cerita yang berbeda ya, karena ini mungkin kalau ini lebih ke latar belakangnya mungkin dalam aktivitas sehari-hari, ini mungkin latar belakangnya lebih kepada pengalaman hidup. Dan sudah ada mungkin terbersit nih karya berikutnya mungkin sudah, tapi menunggu selesai masih dalam bentuk beberapa naskah. Itu bentuknya apa nanti ini? Bentuknya pentigraf. Apa itu pentigraf? Cerpen 3 paragraf. Cerpen 3 paragraf, artinya 3 paragraf tamat. Iya. Tamat. Berarti banyak judul dong? Iya, banyak judul Ya. Dan itu sekarang lagi dalam proses. Baik Uni, mudah-mudahan proses untuk buku terbarunya berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah hadir di Opini Denai TV pagi hari ini. Baik pemirsa Denai TV, tanpa terasa sampai sudah kita ke penghujung pertemuan kita pagi hari ini dalam acara Opini, obrolan terkini bersama narasumber kita Uni Fitria dari SD 21 nih ya, 21 Payakumbuh. Terima kasih Uni untuk kehadirannya pagi hari ini di studio Denai TV. Baik pemirsa Denai TV, kita akan bertemu lagi minggu depan tentu saja dengan narasumber dan tokoh-tokoh lainnya yang akan kita ajak berbincang santai di Opini. Sampai bertemu minggu depan. Saya Afri Yunarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.